أصلح الله أمور المسلمين صدق الله المعين أصلح الله أمور المسلمين صدق الله المعين أصلح الله أمور المسلمين صدق الله المعين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا رحيم يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئ الحمد يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا خالق الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا خالق الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله من البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجل وعجل ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه ورسول الله أجمعين والتابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في
صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum ilayhi. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi kiram masyaallah wa tabi'in. Ya ulama wa syuhada wa sholihin. ووالدينا مشايخنا واستاذنا وذويهم علينا جميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا ابي حميد محمد بن محمد الغزالي والامام جنيد البغدادي والشيخ ابي الاسلام الشيخ بن قليل الجلالي الشيخ محمد بن عبد الكريم السماء المدني والشيخ محمد ارشد بن عبد البنجلي الشيخ محمد بن محمد الشيخ حسن القائم والله فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة آمين. 203 Faslun fi fadilati salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pasal pada menyatakan kelebihan membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu amat banyak. Setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya mengucap salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah yaitu menurunkan limpahan rahmat. Salawat dari malaikat istighfar, memintakan ampun. Salawat dari kita namanya doa. Di doa itu kembali ke kita juga. Hai orang-orang yang beriman, yang percaya akan Allah Ta'ala, ucap oleh kamu akan salawat atas Nabi SAW, dan ucap oleh kamu akan salam atasnya dengan beberapa salam. Allahumma sholli wa sallim. Mulai Allahumma sholli langsung Allah Sayyidina Muhammad. Abdal wa sallim, sholli wa sallim, salawat dan salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam dan salawat dan salam. Dan setengah daripada kelebihan membaca salawat atas Nabi SAW itu diriwayatkan oleh jumhur ulama
annahu sallallahu alaihi wasallam ja'a dzata yaumin wal bushra tura fi wajhihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu ja'ani Jibril alaihi salam faqala amma tarda ya Muhammadu ayusalli alaika ahadun min ummatika salatan wahidatan illa salat alaihi ashran wa la yusallimu alaika ahadun min ummatik illa salamtu alaihi ashran. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW datang pada ketika siang hari dan kesukaan dilihat atas mukanya. Jadi kalau Nabi itu gembira kelihatan dari raut mukanya, seperti bulan purnama, lebih indah daripada bulan purnama. Makanya adakah sahabat Rasul itu yang bisa menggambarkan rupa Nabi itu orang apa? Kenapa? Karena Nabi itu semakin dipertajam penglihatan, semakin indah, semakin lagi semakin indah. Jadi tidak bisa Nabi itu dirupakan, dibayangkan oleh sahabat Rasul itu melihat langsung, cuma mereka tetap kada bisa persis seperti ini. Kenapa? Karena muka Nabi ini laksana matahari. Maksudnya matahari itu menerangi seluruh alam semesta. Bulan purnama cahayanya seluruh alam jagat raya. Nah, jadi orang-orang yang melihat bulan itu prediksinya, kesimpulannya tidak sama. Ada yang merupakan seperti ini, ada yang merupakan seperti ini karena indah. Muka kita ini sebuting aja kalau dilukis orang, awal dia itu tuh. Karena kita ini bukan manusia hebat. Kalau Rasulullah tidak ada seseorang pun yang bisa menghinggakan keindahan rupa Nabi itu. Muhammadun basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad itulah manusia, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Ada sama. Padahal dibanding-bandingkan. Hebat tadi. Kalau Nabi Yusuf masih bisa orang menelaah, langsung memandang, berkesimpulan seperti ini rupanya. Sehingga Juleha bisa aja lagi memandang dengan keelokan muka Nabi Yusuf, masih bisa disimpulkan sama dengannya begini. Nah, tapi kalau muka Nabi kita tidak bisa disamadengankan. Makanya kalau orang mimpi Nabi, riwayat ulama itu berbeda-beda yang dilihat. Lalu apa Rasul itu? Rasul itu laksana cermin. Jadi orang yang bermimpi itulah cermin diri. Jadi jangan menyalahkan Nabi. Ada yang melihat muka Nabi hitam, Nabi kayak hitam, enggak ada. Itu cermin amal kita. Kita yang hitam tuh. Kalau Rasul itu bersih, tak ada noda. Cermin itu memancarkan cahaya. Siapa yang bercermin, disitulah mukanya kelihatannya. Subhanallah. Nah, macam-macam orang bermimpi itu. Ada yang melihat cahaya terang kelihatan. Jadi gak ada sama. Karena semua itu tergantung yang melihat. Ujian pengarang Buddha, pengarang Buddha. Qad tunkirul ainu dawa syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'ma ma'i min saqami. Terkadang orang yang melihat matahari itu mengatakan
matahari itu gelap sekali, tidak ada cahayanya katanya. Laksana orang yang sakit mulutnya karena sariawan diberi wadah yang manis lembut sekali, padahalnya pahit dan keras. Kenapa? Wadahkah yang salah? Tidak, mulut kita yang sariawan. Sama dengan itu, mataharikah yang tidak ada cahaya? Tidak. Yang membuat gelap itu kita sakit mata. Malam ya, pokoknya mata hitam. Ya ada apa ini? Nah, sekalinya sakit mata. Ada gampang sakit mata, melihat lampu ini itu bunyi mata. Nah, ini Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Satu ketika beliau sangat gembira dilihat atas mukanya dalam riwayat Maulid berjanji, wa idza surra faka'annama wajhu qit'atu qamar. Kalau Nabi itu gembira, muka beliau itu laksana potongan bulan purnama. Jadi orang itulah kalau menurut firasat Al-Quran, dari raut muka itu sudah ketahuan isi hatinya. Jadinya orang gembira kelihatan di muka, orang setengah taumur kelihatan. Ada yang 100% taumur nampak juga. Dengan dalil Quran surah Al-Fatah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda ada di muka mereka bekas sujud. Jadi kalau orang-orang yang melihat dengan pandangan nur ilahi, pandangan yang punya isi di dalamnya, dari muka tuh orang tahu tidak ini begini, ini begini, begitu. Kita nih cara awal kita lah, karena kita kan ada ilmunya. Ada kawan cuma tebak-tebakan, ada boleh tebak-tebakan. Mengkawan di asrama aja, menggawi kawan. Jadi saya duduk pura-pura kasar. Suruhan kawan ini dikisah dulu ya. Si bulan dikisahkannya, yang bakal dibawanya ke sini kisahkannya, pokoknya kayak ini kisahkannya lawan-lawan. Yang datang tuh ada tahu pada ini sudah portek dulu orang. Karena datang kawan saya, bahaya kami ini begini, takjub. Ini benar dikira orang kasar, padahal dia sudah berkisah beliau. Nah, kembali. Maka beliau bersabda bahwasanya datang akan datang Jibril. Katanya adalah Allah Ta'ala berfirman, adakah tiada ridha engkau ya Muhammad bahwasanya tiada mengucap salawat atasmu oleh seorang daripada umatmu akan 1 kali salawat, melainkan aku mengucap salawat atasnya 10 kali. Sekali kita baca salawat dapat rahmat Allah 10 kali. Dan tidak mengucap salam atas mulai seorang daripada umatmu, maka aku ucap salam atasnya 10 kali. Ini langsung rahmat Allah turun. Jadi itu luar biasa salawat tadilah. Tinggal lagi orang itu dapat hidayah atau ada. Nah itu. Kalau keutamaannya itu semua sudah di kitabnya luar biasa. Lagawi kan ada, itu aja lagi lah. Dan janji Allah serta Rasulnya, orang yang ahli salawat itu ada bakal fakir. Ada bakal fakir. Dari Tuhan
rezeki yang tidak diduga dan dikira-kira. Umpama nih kita hendak begawi tidak alit mencari gawe itu. Jadi apa ya? Sambil duduk maut, baik baca sholawat. Karena kalau kita istiqomah dalam amalan itu, ada tuh jalan Allah yang mudah diberikan kepada kita. Kayak apa caranya? Yang kada diduga dan dikira. Sholawat itu luar biasa. Pintu segala keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, kembali sana. Dan salah daripadanya sabda Nabi SAW, man shalla alayya sallat alaihil malaikatu ma shalla alayya fal yuqril inda dzalika wal yuqfir. Artinya, barang siapa mengucap salawat atasku, maka mengucap atasnya salawat oleh malaikat selama ia mengucap salawat atasku itu. Jadi selama orang itu duduk membaca salawat, Allah memberikan rahmat kepadanya, ketenangan jiwa. Kemudian malaikat memintakan ampun selamanya bersalawat itu. Maka silahkan ya Nabi, sedikitkan daripada yang demikian itu. Hendak sedikit silahkan, atau dibanyakkan dia. Nah, itu terserah kita aja lagi. Yang banyak dapat banyak juga rahmatnya, yang sedikit dapat sedikit. Jadi orang diberi Allah masing-masing tidak sama, tergantung hidayah, tergantung petunjuknya. Ada orang tuh yang senang banget, ada terhitung lagi banyaknya salawatnya. Ada orang yang kulit banyak. Jadi hidayah ini mahal, ada bisa dipaksa. Orang terbiasa membaca salawat, mik kena bunyi kan jauh, sayup-sayup suaranya kedengaran, rasa hendak buka mendatanginya. Saking senang kan, ini orang baca maulid senang hati, umpat mendengar dari jauh aja, caranya parahnya udah tamijan, nah itu saking senangnya. Ada orang yang terdapat hidayah orang baca maulid orang parah rumah mah, buyak aku aja gitu, tagabu aku aja deh. Apa kuciakan yang baca maulid. Nah kita cari itu. Nah itu dari fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah berupa petunjuk tadi, dia berikan kepada orang yang dia kehendaki. Nah kalau kita memaksa, yang penting kita jangankan urusan pahala yang kada bisa dilihat kan. Orang itu berbagi duitnya, saya bagi duit itu buah-buah gitu. Ada yang kada dapat datang. Padahal duit aku jangan ada saking datang daripada uyo pada posisi aku di rumah. Nah ada satu yang nyata, apa lagi yang kada nyata, karena pahala makinnya. Dasar tidak ada hidayah, kada bisa. Ada orang petnya di rumah saya kuat hidayahnya, yang ada sembahyang juga. Bini kan nur hidayah, umpama adalah ada jiwa sembahyang. Kurang apa lagi saya kuat hidayah. Ya orang sembahyang. Subhanallah. Kemudian sabda Nabi SAW,
aulan nasi bi aktsaruhum alayya salatan, bahwa saya yang terlebih aula, terlebih utama manusia dengan daku itu orang yang membanyakan mereka itu atas mengucap salawat atasku. Dan lagi sabda Nabi SAW, bihasbil mu'mini minal bukhli an ulkara indahu fala yusalli alaihi. Dan memadailah, cukuplah orang mukmin daripada kikirnya, ini orang betul-betul pelit ya Nabi, bahwa ada disebut orang akan dia namaku padanya, disebut aku di hadapannya, maka tiada yang mengucap salawat atasku. Jika disebut nama Nabi Muhammad SAW, barik alaihi, itu baca salawat, jangan berdiam. Dan lagi sabda Nabi SAW, aksiru minas salati alayya yawmal jumu'ati. Jadi hurufnya itu mim dibarisi, jangan Jumat lain lah. Jumat itu perkumpulan. Tapi kalau jumu'ati itu hari Jumat. Yang mana yang membaca Al-Quran, membaca apa namanya, ma'asyirah ya, hari Jumat kan. Warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yawmal jumu'ati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haji Mata'ala anna yawmal jumu'nya, mimnya dibarisi, jumu'ati bukan Jumat, salah. Sama dengan Al-Quran kalau kita membaca. Faida ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bukan Al-Quran, pasti mimnya itu berbaris dhamma, bukan mati minyak. Anna yaumal jumu'ati, mujurah, jangan Jumat. Jumat itu bahasa Indonesia. Jumu, barisnya mimnya berbaris, baris dhamma barisnya. Perbanyaklah oleh kamu daripada mengucap salawat atasku di dalam hari Jumat. Dan lagi sabda Nabi SAW, nah, maka oleh orang-orang yang soleh kadang-kadang mereka mulai malam Jumat sudah punya amalan-amalan tertentu demi membesarkan Rasulullah dan hari Jumat. Di antaranya ada yang spesial mengamalkan sembahyang sunat hajat, sunat tasbih seminggu sekali ada. Ada juga yang mengamalkan membaca Yasin ya. Kemudian baca burda, baca dalail. Itu bentuk-bentuk syukur terhadap hari Jumat. Kenapa? Karena dibesarkan. Karena Jumat itu Allah yang memuliakan. Makanya jangan lupa ada Jumat. Ini bangga aku aja. Aku 4 kali jangan ada Jumat. Bilang kenapa? 4 di Jakarta, apa jaminan Jakarta sudah. Mana ada dosa berjamin-jamin. Gara-gara corona ada Jumat tak? Awas jangan ke masjid karena bukan corona, kan ada mati-mati ya. Jadi jangan ada Jumat, jangan. Selama masih ada orang yang melaksanakan sholat Jumat, wajib kita mencari Jumat itu wajib. Masih aja sebelum berada, sebelum tidak ada, membayar sebelum 2 kilo apa gampang.
yang dirasakan. Kenapa? Karena 3 kali ketika Jumat tanpa udzur hukumnya munafik. Itu kita hati-hati. Nah, jadi hari Jumat itu benar-benar dibesarkan. Makanya musafir hari Jumat hukumnya haram. Kalau bakal meninggalkan Jumat. Kalau hanya bisa aja menjaga di jalan bakal Jumat, hukumnya makruh. Pagi Jumat tuh, pulang ke Balikpapan misalnya, walaupun ini bisa aja Jumat jangan jalan-jalan, hukumnya makruh musafir aja. Kecuali memang ada pengecualiannya, garingkah orang dihilanginya, atau misalnya kita berkawan gak tahu jalan, berempat kawan itu kita sasar, nah mau ketemu kita umpat. Punya perlu banget kan, makanya jangan musafir. Kalau ini musafir yang bakal meninggalkan Jumat, hukumnya haram musafir dari maksiat. Ulun berapa kali mencoba musafir Jumat ini saya berbeda. Oh banjir 2 kali, sekali bisa dimuntun. Pagi Jumat berangkat sampai ke para kuaros itu bocor mas. Bocor adalah di sedikit kuaros. Jalan pulang. Pas setengah sunyi belum gunung halat lagi bocor pulang. Sampai sekali 2 kali. Sunyi lagi belum lagi gunung halat bocor lagi nggak ada kalau tambah lagi gasak itu sudah. Mau tangga gunung apa didorong ada orang dorong itu. Jadi siang 3 kali pembicaraan kan daki rumput banyak kau berjalan daripada naik gunung aja sebelah gunung aja dari tukang tambah 3 kali bocor mulai kampung pulang mobil bijang penurang juga bocor ada pun bocor cuma rimnya itu lengket pas setengah 12 hari turun gunung rambutan pas Pakuaro orang Jumat situ pas bermasalah banyak untung di seberang sedikit dari bengkel ada nomor kampus di Jakarta nah jadi ada masalahnya ada masalah jadi memang ada bagus hari Jumat tuh hari raya lebih afdal daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Spesial menghormati hari Jumat. Nah, kemudian setelah lagi. Perbanyaklah mengucap salat tasbih pada hari Jumat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu man shalla alayya min ummati kutibat lahu asyru hasanatin wa muhiyat anhu asyru sayyiatin. Barang siapa mengucap salawat atasku daripada umatku, niscaya disuratkan baginya 10 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Nah, ini hadisnya nih. Orang untuk mengaji bila memandang tulisnya salawat. Hadisnya. Barang siapa mengucap salawat atasku di dalam kitab, niscaya senantiasa malaikat mengucap istighfar mereka itu baginya selama ada namaku di dalam demikian kitab itu. Nah, jadi kita mengaji itu kan memandang seni batasnya tulisnya salawat. Menulis itu sambil dibaca, makanya bahasanya membaca. Jadi, sambil menulis sambil dibaca Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, selama tulisan itu ada dalam kitab ini,
Selama itulah malaikat memintakan ampun terhadap yang menulis tadi sampai hari kiamat. Nah, untungnya kan misalnya kita belajar kitab 10 kan, nah berapa kali salawat di dalam kitab tuh banyak banget kan. Salawat. Jadi jangan ada ditulisi salawat. Ada sebagian orang kalau tanggal itu isinya pengajian malam Kamis ya, tanggal sekian bulan Juni 2020 ada itu lo udah dapat pahala apa itu lah. Mohon bina hendak supaya ingat bakas belajar, tulis salawat dulu hanya tanggal tadi. Jadi kedua-duanya ada ketinggalan. Sehingga menulis tanggal itu baik ya. Nah, berarti ada kita buka-buka bahwa ini mengaji malam Kamis. Tamat sebutin kitabnya kan. Tulisannya ada nih tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, itu jadi saksi kan. Tapi yang penting banget tadi salawatnya yang penting banget. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tulisin wa ala sayyidina Muhammad. Selama tulisan itu berada di dalam kitab tadi, malaikat memintakan ampun padanya. Kemudian Nabi bersabda, inna bil ardi malaikatun sayyahina yuballighunani an ummati salam. Bahwasanya di dalam bumi itu ada malaikat yang berjalan berkeliling, padahal mereka itu menyampaikan daripada umatku akan salam akan daku. Jadi dia jangan ragu-ragu. Bila kita bersolawat, kita membaca salam, salawat salam kita itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi dengan nama dan orang tuanya. Izin malaikat, ini wahai Rasulullah, salam daripada si fulan bin si fulan yang di Antasari misalnya, sampaikan. Jadi Nabi, aku kenali umatku itu satu persatu. Jadi kalau kita kan tidak kenal, ini mulai banyak. Ada yang nggak tahu kan? Kalau Nabi Sidin kenal nama dan nama orang tuanya dan tempatnya. Makanya orang biasa majelis misalnya lah bersalawat di situ, majelis itu dikenal oleh Nabi. Jadi hadir dan menyalami orang-orang yang bersalawat di situ. Nah, untungnya aja. Cuma berhubung kita nih imannya kurang kokoh dan kuat, pengamalannya kali sampai ke sana, kalau kita modelnya malah nggak tahu besar keutamaannya, kita ada motor tinja. Kayak baca Buddha tuh kanalnya luar biasa pahalanya, bisa dilihat luar biasa. Tapi kenapa kita lupa? Karena iman kita ini sedang kurang kencang. Jadi untung banget manusia tuh. Untung sangat. Masuk dalam gang pukul orang mah. Nah, kembali pada sini. Nah, jadi tergantung kita aja lah kita, tergantung kita. Bila kita imannya kencang, rasanya rugi tertinggal orang bersalawat terus kita. Lagi pasang ini Pak, gerakan voltasinya itu menentukan gerakan kipas angin. Bila voltasinya itu rendah, kipas anginnya lihat dia bergerak, gampang gerakannya. Tapi kalau tegangan tinggi, maka itu tidak kuat. Jadi iman itu akan terlihat
pada amal. Makanya amal dulu, amanu wa amilus sholihat. Beriman yang kokoh kuat baru nampak amal saleh. Nah begitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang, tergantung iman masing-masing. Dia ngarasiin iman sah. Maunya kada kuat beramal, tetap tinggal imannya, tinggal sahnya aja. Jadi kencang iman seseorang itu akan kelihatan pada amalnya. Amalnya kelihatan. Subhanallah. Kemudian sebaliknya, lemah dan rendahnya kualitas iman seseorang itu kelihatan juga daripada amalnya, nampak saja. Nah, jadi salawat ini betul-betul menguntungkan bagi orang yang membacanya, dunianya dan akhiratnya. Bahkan orang yang banyak bersalawat kepadaku, ya Nabi, diberitahukan orang itu laporannya lewat malaikat kepadaku, dan Nabi mengenal nama dan orang tua serta tempat tinggal. Coba kalian lihat, ada sebuah kampung yang di situ banyak orang yang bersalawat. Kampung itu dimasyhurkan Allah, namanya ke seluruh dunia diperkenalkan Tuhan. Ada kali yang promosi, Allah dan para malaikat yang mempromosikan. Coba misalnya Madinah, di situ banyak orang beramal, beribadah besar, dikenal kan? Dikenal seluruh dunia. Ada kampung kecil di Indonesia, namanya Sekumpul katanya. Karena di situ banyak orang bersalawat, nama itu masyhur sampai ke pelosok dunia. Mengenal orang itu. Padahal kampung kecil aja dikenal orang Sekumpul itu, ya kan? Bukan Indonesia aja, luar negeri mengenal kita. Karena itu tadi malaikat yang membawa kabar kepada kita. Kemudian sabda Nabi SAW sampai sebulan, cukup sampai sebulan, enggak sampai sebulan. Ya, ada yang kami katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rahimahullah bi wa bi din wa dunya. Sampai nasihat yang kedua, ya. Yang ketiga,
Sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdari. Ya, kalau ada misalnya kesempatan ke Toko Ajis, boleh hendak menukarnya nyaman aja lah. Bahasa Indonesia aja. Hitam lah. Mungkin harganya harus sampai 20.000. Mana saya itu perwakilan bahasanya nyaman dipahami, bahasa Indonesia aja. Ini nasihat untuk menghibur hati. Jadi hati kita tuh dengan membaca kitab ini lapang. Ibarat wadah tuh sudah terbuka begini nah. Lalu masuk sesuatu lapang, karena masuk itu ada membuat hati kita sempit kan? Karena sudah siap ilmunya. Hanya orang-orang Bahari hikam ini betul-betul diperhatikan. Sehingga Ibnu Athaillah ini mengarang kitab ini hikam, tapi murid-muridnya mungkin beberapa ratus kitab mensarahkan, menjelaskan isi hikam ini. Saking luar biasa rahasianya. Dari kitabnya aja Pak, ini kan sebagian daripada karangan Kiai Haji siapa orang bajanya. Abahnya Pak Wajib ya. Di sini pengarangnya ada. Paling baris pengarangnya ya sampai siapa sana? Haji terjemahkan oleh Ihsan Baris. Sedikit ada tulisannya. Ada juga Kiai Haji yang di Mesir itu pakai pawitannya. Nah, dokter Jafar Sabran. Nah, ini Salim Baris ini lah. Ada juga banyak hikam ini diterjemahkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Indonesia. Yang penting kita ambil rahasia hikmah di situ. Nah, kemudian mutiara hikmah yang ketiga. Halaman 14 di atas. Sawabiqul himami la takhriqu aswar al-aqdar. Kekerasan semangat atau perjuangan itu, cita-cita yang tinggi maksudnya, dengan tenaga yang sangat kokoh dan kuat, tidak dapat menembus tirai takdir. Maksudnya apa tuh? Maksimal usaha kita ini sampai ibaratnya tulang pacul, saking kuatnya usaha itu tidak bisa menembus takdir Allah. Maksudnya usaha kita ini kada bisa menghasilkan tanpa pertolongan Allah. Itu maksudnya. Ya, banyak orang tuh kadang-kadang jadi kecewa. Aku sudah ya semaksimal mungkin mengusahakan, ternyata hasilnya harus sesuai dengan yang ku cita-citakan. Nyata aja kita ada punya daya ubah. Sama orang membawa banyon. Banyon ini isinya emas. Wah, hati-hatinya supaya tumpah. Dengan segenap usaha, kekuatan tangannya, pikirannya, membawa supaya jangan sampai jatuh. Ternyata kekuatan dan usahanya itu ada bisa dipegang ya. Akhirnya lewat bini-bini, enak ya. Maka serius kayaknya. Apa sih ini? Kebayaan bubur nih. Pas lewat bini-bini cantik situ. Asik memperhatikan bini-bini, malah pas bela sama. Di situ jatuhnya emas tadi. Kilauan emas permata akan sirna dengan kilauan cahaya wanita. Kalah sih dia. Kita buang, kita jual baju celana diminyain.
Jadi maknanya itu. Jadi kekerasan semangat atau perjuangan itu bagaimanapun maksimalnya sedang tetap tidak dapat dengan menembus tirai takdir. Kalau memang takdirnya begini, ya Tuhan, ada kau ditembus. Ya. Oleh sebab itu kita jangan merasa punya segala usaha. Usaha tetap kita jalankan, tapi hati kita tetap berpegang kepada la haula wala quwata illa billah. Contoh lain, kita ini jadi imam sembahyang subuh Jumat, itu orang-orangnya yang wani jadi imam kan? Karena sujud sajadah itu. Seminggu udah kita nih mengulangi alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Lancar hafalan kita tuh seminggu sudah. Begitu pas sudah waktunya berjuang nih. Allahu Akbar, amin. Angkat pertama. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Kata Fatihah sekali. Akhirnya 3 kali bulik ada lagi nyambung. Untung ada pintu di sini. Nah, makanya wayangnya beli imam tuh lah orang pintu situ. Apa hikmahnya? Bila yang ada apa lagi bisa bunyi lagi. Meluncat situ. Jadi jadi makmum mana imam hilang suaranya. Sekalinya makmum melihati bangun, imamnya kabur sekalinya. Tidak apa lagi sudah saja. Makanya ada kata-kata ulama tuh apa ya? Ta'allam qabla an tar'asu. Belajarlah baik-baik mengaji sampai alim. Alim dulu di waktu muda sebelum menjadi pemimpin. Bujur-bujur lagi muda tuh menuntut ilmu. Doa haul hafal, doa tarawih hafal, doa kunut hafal, doa arwah hafal. Nah, itu dihafali masih waktu muda. Kemudian surah Al-Quran paling kada sajud terakhir hafal, sajadah, tabarak, idza waqa'atil yasin, itu disiapkan sebelum kita menjadi pemimpin. Karena pasti kita jadi pemimpin. Kalau sudah Tuhan kayak ini kita nih, kayak bah hafal bah buntu pikiran kita. Kenapa? Karena dalam otak ini PDAM mahal bayarannya. Asalnya 100 jadi 300 ini. Kemana? 200 ya. Lampu listrik asalnya bayar 200 jadi 400 ya. Apa ya? Apa pemerintah ini? Bingung juga kita. Alasannya gara-gara corona jangan mikir ada kamu hitung dia. Mustahil banget itu alasan. Dikira ulun aja yang bayar mahal saya banyak juga kita. Biasa kita bayar 80, 90, sekali 300.000 bayar bulan ini. Iya telah. Lampu kayak itu aja, mana orang kan berbucar bang, terasa banget. Berbucar kan nggak terasa aja bayar kayak pada apa alif lam mim lagi membayarkan hibak kontaknya. Belum di awak pulang penyakit, bermunculan macam-macam penyakit. Berpikirkan itu aja, ada apa-apa lagi. Jadi anak hafal-hafal mengaji itu memang lagi anu kayak kita nih hafalan yang ada itu kadang mau ditambah lagi, hanya mempertahankan aja lagi. Mungkin bisa boleh bayar hilang juga. Coba itu Subhanallah. Nah jadi usaha kita itu tidak bisa membuat kita harus berbangga diri dengan keberhasilan. Karamatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi seorang wali itu
tidak menembus keluar dari takdir, maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Ini etikat kita nih, keyakinan bahwa apapun yang hebat, yang ganjil, dan segala yang kita anggap karamat itu semua terjadi dengan kehendak Allah, bukan kehendak wali, bukan. Sehingga kata-kata ulama sufi, lau kusyifal wali lau bidamin dunillah. Andaikan orang itu melihat karamat yang dimiliki wali, niscaya orang menyembah wali, tidak lagi menyembah Allah. Dituhanakannya wali itu. Nah, disinilah garisan ilmu ini menjaga etikat kita. Baik kita dokter spesialis, baik orang tua hebat di bidangnya, jangan diulah Tuhan. Mereka juga hamba. Ini ampih garing Pak. Aku aja jangan ada dokter spesialis kemarin itu obat, ada ampih garing. Nah, apa Tuhan dokter? Dokternya gitu mangga dia mati juga akhirnya. Jadi jangan sampai etika itu melayang gara-gara hanya melihat sebuah keganjilan. Orang wah ini dicari ganjil itu. Nah, orang bentuk kayak apa kan? Bisa keganjilan faktual aja, belum kan? Di sini jelas nah, mau lihat nukar kita. Tanda wali itu di sini dijelaskan. Di sini ada berapa tanda wali banyak? Nah, ada 12 macam tanda wali. Di sini tandanya ada dikit-dikit. Salah orang hadap. Nah, kebujuk ada rambut bilang sampai oburi panjangnya. Wali itu aja. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada wali itu kecuali orangnya alim dan orangnya amalnya banyak, amal salehnya. Enggak kawat. Sedikit-dikit karamatnya hebat, sekalinya apa? Penipu. Ini tidak ada kisah kalau orang ini nak bisa gawin pengangguran. Jadi duit gawin boleh dicari. Ulahnya ya belum bika. Nah, pasangnya sini batu, jadi batu. Yang pura-pura penunggunya pasangnya kain kuning. Kubur karamat di sini. Banyak kayak orang singgah itu mata kambang. Itu orang tuh berani duit kain itu. Orang kita yang nggak tahu nih, dikira bujur kubur wali berkaramat. Sekalinya apa? Kamposo wara di bulannya. Itu umurnya wara kita. Kalau kita muat, nah, coba dikulik di sini. Halaman 8 kita lanjutkan. Supaya kita jangan salah mengambil sikap. Akhir zaman ini banyak penipu-penipu agama. Nah, jawab seorang murid bertanya kepada Abul Ali, apakah syarat yang harus diperbuat oleh seorang yang ingin menjadi waliullah? Nah, jawab beliau, seseorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tandanya. Nah, coba kita cermati dulu. Satu, orang itu benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar-benar ilmu tauhid dan mantap iman keyakinannya kepada Allah. Ujur alim dulu urusan ilmu tauhid. Yang orang bahari datang jin kepada Tuhan diakui juga. Ya gampang. Yang kedua, menjaga betul-betul perintah Allah, dijaganya. Sembahyang kan kada mau seorang berjamaah. Luar biasa. Ini apa? Kepada wali orang aja masih aja buruk pikir dia. Kepandir pulang tu je buatnya tu belum sampai lagi ilmunya aja. Mungkin tadi sampai sudah ilmunya sebelum salat sudah salat. Harapnya lah. Karena juluki sumbangka sebiji nah.
montok nih semakanya merah lagi. Nah semakanya apa? Belasin kena hendak memotel semangka pada ini sebelum makan semangka sudah makan semangka. Angkat sarik lampat dulu juga. Atau bisa dua kan? Terus hendak menarik nasi jadi surungi sebelum makan sudah makan. Ada modul. Yang ketiga ciri orang wali itu berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun kada ada ilmunya, kada tahu ya. Dasar orang itu detail ilmunya. Ini Rasulullah makan dengan kayak ini caranya 3 jari korma. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian bagaimana beliau bersih, duduknya bagaimana, istinja bagi seluruh gerak-gerik Nabi itu sudah di dalam pengetahuan. Kita sepotong-potong yang tapi tahu. Pada wali dia bermakan. Makan itu saya sembahyang. Sembahyang itu berteriak pula. Kore jadi imam kalah hari ini. Jadi kenapa aja imam? Ulun dia mempertian kalau sembahyang ada wudu, bungul jadi imam. Ada aku aja imam nanggung ikan pada budi kami ya. Gara-gara jaya. Orang ini betul-betul mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupannya, baik tutur kata, perbuatannya, dan amalnya semua. Bahkan mereka itu ilmunya dan amalnya ada sanad dari sini ke sini ke sini ke sini sampai kepada Nabi. Harus sembarang orang tuh. Yang keempat, selalu berwudu bila berhadas, segera memperbaharui wudu. Kita kayak apa seharian kadang-kadang batal wudu ada sebaiknya. Pada sebetulnya jaga kemarin kan pemerintah yang beriman, wahai rakyatku Indonesia, kita menghadapi corona ini banyak ibu wudu. Itu yang mantap tuh. Ini basuh tangan jangan kada basuh tangan. Basuh tangan kada sembahyang tetap bayar corona ini. Nah, umpama pemimpin kita itu orang beriman, yang kuat imannya, pasti menginstruksikan bukan sekedar cuci tangan wahai rakyatku, tapi kalian kalau ingin selamat dunia akhirat, lazimkan wudu setiap saat, jangan batal wudu. Inilah mantap. Se-Indonesiaan orang mengamalkan wudu. Jalabur Taufik pun jadi presiden. Tapi orang kada mengangkat. Itu. Nah, kita berharap nantinya suatu saat ada pemimpin seperti itu nanti. Yang mereka itu menginstruksikan rakyatnya berdasarkan ilmu agama. Harapan kita ini akan dikabulkan Tuhan kan? Amin. Cuma tunggu masanya. Amin. Mudahan yang bungol-bungol ini matian lakas. Pas matian kena bibirnya matian kena apa? Nah, yang jahat-jahat korupsi matian timbul karena generasi yang baik-baik. Nah, pokoknya tadi mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu akan ya mudahan koruptor lakas mati. Pihaknya mengurus diri. Karena Tuhan kalau dia mustahil pun bayangkan. Kita tidak ada senjata yang lebih hebat daripada doa. Doa silahul mu'min. Doa itulah senjata orang beriman. Itu hebat daripada segala-galanya. Jadi kita jangan putus asa berdoa. Ya Allah, jadikanlah pemimpin negeri kami ini pemimpin yang alim, yang saleh, yang betul-betul sayang kepada rakyatnya. Dan lakasakan mati pemimpin yang zalim. Amin Allahumma. Tak boleh kita tuh tak tumbangnya belum saya mati, belum mati. Bila terpaksa guru Taufik di presiden, terpaksa. Nah itu.
Jadi selalu berwudu orangnya, kada batal wudu. Yang kelima, menerima hukum qada Allah dan suka dalam suka dan duka. Orang itu ikhlas menerima bala musibah dan ujian. Ada mengeluh orangnya. Yang keenam, yakin terhadap semua janji Allah. Yang ketujuh, putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk manusia. Yang ada pernah berharap hatinya kepada makhluk. Ada pernah. Dia maunya minta menggandeng proposal ke sana kemari itu mah. Ini cukup doa-doanya proposalnya. Coba proposal manusia ini urusannya ngalih urusannya. Kita berdusta. Olah lah pian proposal. Keluar cair dana langgam ini 100 juta misalnya. Begitu tanda tangan, paham-paham Pak kami ini melancarkan urusannya. Berapa aja? Dia dapat 70 aja lagi 30 kami ya. Itu bukan rahasia lagi, terang-terangan. Nah, contohnya mohon pertanggungjawabannya komplit 100 juta dengan cara berdusta. Pas saya ketua langgan ini mau olah ya. Kalau paku sekilo 2 juta, sekilo paku 2 juta. Mau kelopakkan yang 30 ini kayak apa caranya? Dengarannya kurang makan nangka bisa makan getahnya kasihan. Pian jangan takut bila ada orang-orang menawari proposal kayak itu sama pada neraka. Nolongin orang masuk neraka. Nah, banyak kayak gitu. Puluh ini didatangi orang-orang kayak itu di majelis itu kalau saya pemuda. Dari ketua fraksi ini, ketua partai ini, kepala kantor ini, macam-macam nawari. Pokoknya pian guru yang ulah aja proposal. Karena cair sekian. Ujulun kali bisa. Nah kita minta pindah tadi kita berang. Kenapa kan dia kali bisa tadi pagi akhirnya bulikan orang berhasil. Padahal tujuan hubungannya ini kita tahu sih. Politiknya itu dalam kantong dia politiknya. Bilanya kawan mencairkan dana lewat majelis dari kawan, nah 100 cairkan. Ini sudah bakal dapat 30 ke sini dah. 20. Kita dapat 70 banyak kita mah kisahnya. Tapi kan neraka sama-sama. Nah, yang alihnya itu disuruhnya kita tolong Bapak bikin rap bukan apa kira pakai rencana anggaran nah puluh 100 juta. Pasal kita aja yang berpikir terputar-putar mikir duitnya kayak dia orang yang menangguh kita mau orang murah. Pasal dari paku sing harganya 2 juta, paku sirap harganya 500.000 gitu. Nah kalau keadaan itulah yang disebut dalam Quran ulaika yad'una ilan nar. Mereka itulah dai pengajak ke neraka. Ya tahu jalannya kita nih. Bila kita perlu duit, diulahnya aturan itu supaya sama-sama masuk neraka. Dan nyamannya Pak pada saudara. Ya banyak memakan kepala aja ke neraka. Kita makan secuil-cuil ke neraka juga ada kasihan. Ya almarhum guru marah sih orang kantor gubernur menawarkan bansos 200 juta karena udah sumbang ya. Tapi pian lagi proposal. Dulu berapa kan cairnya? Pada kau aja total 200 pasti ada potongan tabuk kayak kau gitu di sini yang. Orang wali ada mudah diutak-atik. Ini cirinya. Kalau orang betul-betul kekasih Allah tidak bisa diutak-atik. Kalau kau di politik gimana? Karena ini jelas orang adalah sumbangan orang kada ikhlas kada kau diterima. Bagi nyumbang 2 jutaannya, sepanduk saling kenal banyak yang mau kalahkan atas partisipasi bantuan ini. Ketua langgar
harganya 2 juta aja langgar kan. Jadi bila ada orang nyumbang hendak menempel kepentingan, tolak dengan hormat. Maaf, kami ada perlunya. Kami ada kawan Pak. Ada kawan nanggung siksa api neraka, ngarana eta. Sama polisi telepon ulun. Buru jangan. Jumat aja kopian, Jumat aja ujung. Kenapa? Kada ditutup. Ujung kedua nih. Kada dalam siapa? Kada nih masuk neraka, tutupnya. Hampir telepon. Hampir telepon. Ulun jauh payah. Kada wani nanggung dosa orang banyak, makanya kada wani nutup. Biar nutup sini ayo tutup sini. Tapi biar tanggung dosa orang banyak. Kada wani juga. Monggo silakan. Kalau memang buahnya yang menutup, buahnya tanggung dosanya. Tapi kita disuruh nutup lah kada wani. Ada wani nanggung dosanya. Itu apinya telepon. Bilang berita kota. Bila jam 10, setengah 10. Oh, Jumat kapian di kita menggadang-gadang makan pun juga. Nah, kemudian yang keberapa lagi? Tanda wali yang ke-8, tabah, sabar, menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Wali itu makin banyak ujian. Kemudian hanya dikritik orang telinga songeng sudah, hanya diusupai orang songeng telinga, kenapa jadi wali? Lihat guru sombol kayak pendidikan sini, disumpahi orang sekampungannya, sampai sini kalau dia di rumah berapa? 18 bulan kalau ada salah, diam dalam mikmanggan. Padahal kan orang kafir, pada orang sesat. Maka yang mengatakan ini bukan sembarang manusia, dari golongan orang berilmu kadang-kadang. Sabarnya saya menerima itu ujian, nak dibunuh orang beberapa kali. Jadi wali kita hanya sedikit selintingan garingan yang katanya apa? Merajut apa biasa saja. Nah, itu belum bertanding sudah ada wani. Ada wani bertanding tidak? Kena mesti apa ikut ayam sauman. Ujik nampak apa galak. Sampai kantas hari. Ayam jaga orang. Bulan sini. Pak itu lain lawan. Oh itu gana pun orang ayamnya. Itu namanya mundur sebelum bersaung. Kalau orang waliullah maju tak gentar membela yang bayar, lain lah. Tetap dia maju tak gentar selama dia benar. Yang ke-9, rajin mentaati perintah Allah, kuat ibadahnya. Yang ke-10, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah, bukan manusia aja, makhluk Tuhan tetap disayangi. Kita anak makan tuh, ambil kucing, iwak tadi sekungannya habis menyumpahi kucing. Yang ke-11, tanda orang wali itu tawadu, merendah diri terhadap orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Adalah orang itu cirinya kayak itu, mensombongnya luar biasa. Kepadir pulang di kampung ini, jangan ada aku menyandang balanya habis orang kebanjiran. Orang kemohan menyandang bala apa. Nomor 12, menyadari selalu bahwa syaitan itu musuh utama, sedangkan sarang syaitan itu dalam hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Ini yang diutamakannya memperbaiki di dirinya sendiri. Nah itu adalah kita tuh dari 12 contoh yang dikategorikan itu masuk, tak ada sebuting-buting. Mungkin mau jadi wali. Nah, kembali kepada sini ya. Di kembali
Nah, lewat sudah ya kan semua. Jadi kesimpulannya, silahkan kita ini berusaha maksimal untuk mencapai sebuah cita-cita yang mulia. Namun di balik itu jangan lupa keterbatasan diri kita ini pada posisi la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Yang kalian kehendaki itu bisa tercapai kalau Allah menghendaki, dan tidak tercapai walau maksimal usaha kita kalau tidak kehendak Allah. Di sinilah kita disuruh berusaha, tapi jangan lupa berdoa. Kita akan mampu. Lalu berhasil usaha tadi, kita tidak bangga karena pertolongan Allah. Tidak berhasil usaha tadi, kita akan putus asa karena belum saatnya Allah mengabulkan. Kalau tidak pun sambil berusaha, tetap semangat. Nah, kira-kira sampai di sini apa yang dapat kita bacakan, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaatnya. Ada